andai kata saya terbunuh, demi Allah, kalau Allah bangkitkan lagi 1000 Habib yang akan melanjutkan perjuangan ini. Andai kata dia mati di sini, saya bilang nggak takut. Demi Allah lanjutin. Pasti akan Allah bangkitkan lagi ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan. Habib Rizik itu udah hampir 9 bulan dia belum lihat matahari karena di bawah tanah. Di bawah tanah. Nggak ada salahnya, jahat banget ya Allah. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini yang ada di tanah air. Beredar sebuah video yang menyebut bahwa Habib Rizik ditahan di bawah tanah. Apakah benar? Video seorang pria yang diduga adalah Haisal Hasan mengatakan bahwa ex-imam besar FPI atau Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab tengah ditahan di ruang bawah tanah yang ramai menjadi sorotan. Diketahui bahwa video yang berdurasi 1 menit 30 detik itu terlihat Haikal Hasan tengah duduk di sebuah ruangan bersama dengan sejumlah orang. Ia menyinggung kondisi Habib Rizik Syihab yang tengah ditahan. Menurutnya, tersangka kasus undang-undang kekarantinaan ditahan di bawah tanah tanpa sinar matahari selama 9 bulan terakhir. Menanggapi kabar yang beredar, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan akhirnya pun buka suara. Pihaknya membantah informasi tersebut. Lebih lanjut, ia juga memastikan tahanan yang ditempatkan Habib Rizik Syihab dalam kondisi yang layak. Jadi pada prinsipnya bahwa Polri menghargai HAM. Tentu walau statusnya tersangka, tentu tidak ada perlakuan seperti itu. Ini saya luruskan. Jadi kalau penjelasan di bawah tanah, nanti orang yang punya persepsi di bawah tanah. Kata Ramadan dikutip dari redaksi Tribun News pada Senin 15 November kemarin. Selain itu, ia juga menegaskan jika tahanan tersebut berada di gedung yang layak. Bahkan ada pendingin ruangan yang beroperasi 24 jam non-stop. Itu gedungnya layak, tetap menggunakan AC ya, dan AC-nya 24 jam. Jadi perlakuannya sama, jadi prinsipnya tidak ada perbedaan. Tidak ada diskriminasi satu tahanan dengan tahanan lain. Tidak ada perbedaan. Sementara itu, Ramadan juga memastikan seluruh tahanan di Rutan Barreskrim mendapatkan hak yang sama, termasuk Habib Rizik Syihab yang kini tengah ditahan atas pelanggaran undang-undang kekarantinaan. Kita tidak lihat statusnya apa, tapi semua perlakuan sama. Semua dapat perlindungan, dapat hak terima makan, hak dia terima kesehatan. Bila dia sakit diperlukan seperti itu dan juga diperlakukan secara sama. Kan kita pernah share juga beliau sedang makan, hak beliau untuk ibadah juga kita berikan. Jadi tidak ada perbedaan. Ia juga kembali memastikan bahwa kabar Habib Rizik Syihab mendapatkan perlakuan tidak manusiawi di Rutan Barreskrim Polri tidak benar. Jadi pengertian di bawah tanah itu basement, tapi basement itu sangat layak. Sama kayak ruang ini, udah diukur standar kesehatannya, jadi pengertian di bawah tanah itu jangan timbulkan konotasi di dalam tanah. Jadi posisinya basement bangunan memang seperti itu, tetapi kondisinya tetap ada ruang AC, begitu tandasnya. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas informasi terkini di tanah air. Kali ini berita datang dari HRS, akhirnya Mahkamah Agung menghukum HRS 2 tahun. Mahkamah Agung mengurangi hukuman Habib Rizik Syihab dari 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara saja. Vonis itu terkait dengan penyebaran berita bohong mengenai hasil tes swab dalam kasus Rumah Sakit Umi hingga menimbulkan keonaran. Perbaikan pidana penjara menjadi 2 tahun. Begitu kata juru bicara MA, Andi Samsan Ngandro, kepada redaksi Detikcom pada Senin 15 November kemarin. Duduk sebagai Ketua Majelis Kasasi Suhadi dengan anggota Soeharto dan juga Susilo. Putusan ini diketok majelis pada Senin 15 November siang hari. Sebagaimana diketahui sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka memvonis Habib Rizik Syihab 4 tahun penjara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Habib Rizik bersalah telah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mengadili
menyatakan terdakwa Muhammad Habib Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran. Ujar Hakim Ketua Hatwanto saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni yang lalu. Pihak Habib Rizik pun lantas mengajukan kasasi, demikian pula untuk kubu jaksa penuntut umum. Mahkamah Agung telah memotong masa hukuman terhadap Habib Rizik Syihab dari 4 tahun menjadi 2 tahun penjara. Putusan tersebut terkait dengan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum Imam Besar FPI tersebut dalam kasus kabar bohong dalam hasil pemeriksaan tes usap COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Habib Rizik menjadi pidana penjara selama 2 tahun. Begitu putusan kasasi Hakim MA yang disampaikan oleh juru bicara MA, Andi Samsan, pada Senin 15 November. Dalam keputusan kasasi tersebut, dikatakan alasan objektif para hakim mengurangi masa pemenjaraan untuk Habib Rizik. Dikatakan Hakim Habib Rizik sebagai terdakwa sebetulnya memenuhi cukup bukti melakukan perbuatan pidana, yaitu melakukan atau menyiarkan kabar bohong. Kabar dan informasi bohong tersebut dilakukan Habib Rizik sengaja yang dituding memunculkan keonaran di masyarakat. Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, primer jaksa penuntut umum. Begitu dalam putusan kasasi. Akan tetapi perbuatan Habib Rizik tersebut hanya terjadi di media massa. Menurut Hakim, dari perbuatan Habib Rizik tersebut tidak memunculkan korban jiwa, fisik ataupun kerugian harta benda terhadap pihak-pihak lainnya. Pun juga dikatakan Hakim, pengurangan hukuman tersebut mengingat Habib Rizik juga dijatuhi pidana dalam perkara yang lain. Sebab itu HRS layak untuk mendapatkan hukuman pidana yang lebih ringan. Oleh karena itu penjatuhan pidana oleh judek fakti kepada terdakwa selama 4 tahun dipandang terlalu berat. Sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa patut atau beralasan untuk diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Begitu dalam putusan Hakim MA. Hasil kasasi MA tersebut tertuang dalam putusan 4471/K/Pitsus/2021 dan resmi mengubah putusan PT DKI Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2021 atau putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 24 Juni 2021 yang lalu. Dalam kasus Habib Rizik ini sebetulnya ada 3 perkara yang saling terkait. Kasus pertama terkait kerumunan dan pelanggaran protokol COVID-19 di Petamburan. Atas putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukumnya selama 8 bulan penjara. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hakim memenjarakan Habib Rizik selama 2 tahun penjara. Sedangkan dalam kasus kedua, terkait dengan kerumunan di kawasan Megamendung Bogor, Jawa Barat. Terkait kasus kedua itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman denda 20 juta rupiah kepada Habib Rizik. Hukuman denda itu juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hakim memenjara Habib Rizik selama 10 bulan penjara. Kemudian untuk kasus ketiga, terkait dengan penyampaian kabar bohong hasil tes swab COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor. Terkait kasus itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun PT DKI Jakarta menghukum Habib Rizik selama 4 tahun penjara.